Selamat Pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3. Saya atas nama Mardika. Saya Cynthia. Saya Muhammad Musa Saputra. Saya Muhammad Amin. Kami akan mempresentasikan video tentang perlawanan rakyat terhadap VOC, perlawanan rakyat Makassar, Riau, dan Tionghoa. Simak videonya. Perlawanan rakyat Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1654 sampai 1669, Kerajaan Makassar, Goa Tallo memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Peran ini tidak lepas dari keberadaan Pelabuhan Somba Opu. Pelabuhan ini menjadi pendukung utama aktivitas perdagangan di Makassar pada masa itu. Pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi bandar transito yang berperan sebagai penghubung jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Pada masa itu, Makassar menjadi pesaing utama VOC dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Melihat peran dan posisi Makassar yang strategis, VOC tertarik untuk menguasai Pelabuhan Somba Opu. Dengan menguasai Pelabuhan Somba Opu, VOC dapat menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada 1666, VOC mengerahkan armada untuk menaklukkan Makassar. Dalam perlawanan tersebut, VOC melancarkan taktik divide et impera. Taktik tersebut ditetapkan VOC dengan cara menjalin kerjasama dengan seorang pangeran Bugis bernama Arupalaka. Tujuan Arupalaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Goa Tallo. Pasukan Arupalaka berhasil menguasai Banten. Pertahanan Goa Tallo diberombang. Kemenangan Arupalaka sekaligus menandai kemenangan VOC. Kemenangan tersebut memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Isi Perjanjian Bongaya sebagai berikut. Pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Kedua, VOC diizinkan mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Tallo di luar Makassar menjadi milik VOC. Empat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Semua orang Eropa kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar. 5. Goa Tallo harus membayar seluruh biaya perang. Penandatanganan Perjanjian Bongaya memungkinkan VOC mengendalikan peran politik Kerajaan Makassar. Meskipun demikian, VOC tetap tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan dan di perairan Indonesia bagian timur. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perlawanan dari rakyat Makassar. Sekarang mari kita simak dampak dari perlawanan Makassar. Mengutip buku ringkasan pengetahuan sosial, Perjanjian Bongaya terjadi setelah Perang Makassar antara Kerajaan Goa melawan VOC yang dimenangkan oleh VOC. Apa saja dampak Perjanjian Bongaya terhadap masyarakat setempat? Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tahun 1667 antara VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa dampak perjanjian tersebut terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Yang pertama, terbatasnya kekuasaan Kerajaan Goa. Salah satu dampak utama perjanjian ini adalah pembatasan kekuasaan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kekuatan maritim yang dominan di wilayah tersebut, kehilangan sebagian besar kekuasaannya kepada VOC. Yang kedua, monopoli perdagangan oleh VOC yang menguat. Perjanjian Bongaya memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan kepada VOC. Hal ini berarti VOC memiliki kendali penuh atas perdagangan rempah-rempah, komoditas, dan sumber daya lainnya di daerah tersebut. Monopoli ini menguntungkan VOC secara ekonomi, tetapi membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, Kerajaan Goa harus menyerahkan benteng-bentengnya.
Salah satu syarat perjanjian ini adalah kerajaan Goa harus menyerahkan benteng-benteng pertahanannya kepada VOC. Hal ini mengurangi kemampuan militer dan pertahanan kerajaan Goa serta meningkatkan kehadiran VOC dalam mengontrol wilayah tersebut. Yang keempat, kerajaan Goa harus membayar ganti rugi perang. Sebagai hasil dari perang antara kerajaan Goa dan VOC, kerajaan Goa diwajibkan untuk membayar ganti rugi perang kepada VOC. Hal ini menimbulkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan dan masyarakat Sulawesi Selatan yang harus mengeluarkan sumber daya mereka untuk memenuhi tuntutan tersebut. Yang kelima, kapal kerajaan Goa dilarang berlayar tanpa izin VOC. Perjanjian Bongaya juga membatasi kebebasan pergerakan kerajaan Goa di laut. Kapal-kapal kerajaan Goa tidak diizinkan untuk berlayar tanpa izin dari VOC. Hal ini menghambat aktivitas perdagangan dan interaksi dengan negara-negara lain di wilayah tersebut, serta mengurangi pengaruh kerajaan Goa di bidang maritim. Yang keenam, wilayah kerajaan Goa tertutup dari bangsa lain kecuali VOC. Kerajaan Goa menjadi tertutup bagi bangsa lain kecuali VOC. Hal ini membatasi akses masyarakat lokal di pasar dan sumber daya lain wilayah VOC yang berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan pertukaran budaya di daerah tersebut. Berbagai dampak perjanjian Bongaya memberikan kerugian yang signifikan terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Terbatasnya kekuasaan kerajaan Goa dan pengaruh VOC yang semakin kuat mengubah dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Sekian pembahasan singkat mengenai perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Riau pada abad 17-18 Masehi merupakan pelabuhan dagang di Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Ada begitu banyak kapal dagang internasional yang melintas dengan tujuan singgah maupun berdagang. Dalam jurnal Kesultanan Siak Sri Indrapura Islam dan Perlawanan Terhadap Kolonisme, karya Ahmad Supadi bahwa pada 1673 Masehi, VOC menawarkan perjanjian kepada Kesultanan Johor Riau untuk bergabung dalam satu kesatuan untuk mengusir Portugis. Arogansi VOC Malaka mulai terlihat ketika VOC mendirikan benteng yang dilengkapi dengan berbagai senjata. Pada tahun 1752 sampai dengan tahun 1753 terjadi pertempuran antara pasukan Siak dan VOC di Pulau Buntung. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Siak kesulitan menembus benteng pertahanan VOC. Untuk mengakali pertahanan kuat VOC, Sultan Siak mengatur siasat tipu daya dengan berpura-pura ingin berdamai dengan pasukan VOC. Siasat tersebut dinamakan dengan siasat hadiah Sultan. Karena Sultan Siak berpura-pura memberikan hadiah kepada VOC untuk bisa berdamai. Saat perundingan berlangsung, Sultan Siak memberikan kode kepada pasukan untuk membunuh VOC dan membuat 10G atau bangunan VOC. Siasat hadiah Sultan berhasil dan membawa kemenangan bagi pihak Kesultanan Siak. Meskipun begitu, kekuasaan VOC di Makala masih belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perlawanan rakyat Riau. Sekarang mari kita lihat dampak dari perlawanan rakyat Riau. Perlawanan rakyat Riau angkat senjata memberikan dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia. Dampak positifnya adalah yang pertama menunjukkan semangat juang dan patriotisme rakyat Riau dalam mempertahankan tanah airnya dari penjajahan VOC. Kedua, menyebabkan kerugian besar bagi VOC baik dari segi materi maupun moral. VOC harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengirim pasukan dan persenjataan ke Kepulauan Riau. Selain itu, VOC juga mengalami kekalahan yang memalukan di tangan rakyat Riau.
Yang ketiga, membuka mata dunia bahwa VOC bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Perlawanan rakyat Riau angkat senjata menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Nusantara untuk melawan VOC. Dampak negatifnya adalah yang pertama, menimbulkan korban jiwa yang banyak dari kedua belah pihak, terutama rakyat Riau yang harus berperang dengan persenjataan yang kurang memadai. Yang kedua, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan pemusnahan hasil bumi oleh VOC. Yang ketiga, menyisakan trauma dan luka bagi rakyat Riau yang harus menghadapi kekejaman dan kesewenang-wenangan VOC. Nama saya Muhammad Reza Saputra, saya akan membacakan tentang perlawanan rakyat kepada Tionghoa. Etnis Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Mereka tersebar di berbagai daerah di Nusantara seperti Semarang, Surabaya, dan Sunda Kelapa, yaitu di Jakarta. Sejak masa kerajaan Hindu-Buddha Nusantara, ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa baru memanas ketika Johannes Kampujis menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1984 sampai 1691. Dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740-2010, karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan Hal ini dilakukan karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. VOC pada tahun 1727 juga memulangkan beberapa etnis Tionghoa yang dianggap merugikan. Latar belakang perlawanan etnis Tionghoa terdapat dalam buku pembantaian massal 1740 Tragedi Berdarah Angke 2005 karya Wijaya Kusuma Hembing. Yang pertama, adanya pembantaian yang dilakukan oleh VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000. Yang kedua, kebijakan VOC yang melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di beberapa wilayah Nusantara. Geger Pacinan mengakibatkan efek domino dan menimbulkan goncangan konstelasi politik Jawa secara masif. Pasalnya, peristiwa di Batavia menjadi penyebab meluasnya perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di Semarang dan Rembang, atau disebut Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743. Bagi Belanda, geger Pacinan menyebabkan produksi gula di Batavia menurun drastis, sebab banyak etnis Tionghoa yang dulunya bekerja sebagai buruh di industri tersebut menjadi korban. Gubernur Jenderal Adrian Falkneyer pada akhirnya diadili oleh Belanda setelah dilaporkan oleh Gustav Baron van Imhoff sebagai biang keributan peristiwa geger Pacinan. Selain itu, Falkneyer juga dituduh melakukan serangkaian kesalahan yang membuat VOC mengalami kerugian. Kendati demikian, rezim kolonial Belanda tetap meneruskan semangat anti-Tionghoa dengan memisahkan mereka dari masyarakat Jawa. Alhasil lahirlah kebijakan kampung sentra etnis, di mana etnis Tionghoa diatur untuk tinggal di daerah tertentu, hingga muncul kampung Pacinan dan kampung Pekojan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa agar tidak dapat berkembang menandingi VOC. Kebijakan pemerintah kolonial saat itu seolah menempatkan etnis Tionghoa sebagai pihak yang paling diintimidasi. Oleh karena itu, geger Pacinan dapat disebut akar kekerasan massal terhadap orang Tionghoa yang pada akhirnya terus menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia saat ini. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perlawanan rakyat Makassar, rakyat Riau, dan etnis Tionghoa dalam melawan VOC dengan perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan gigih, namun berakhir kalah dan harus menandatangani perjanjian Bongaya. Lalu, perlawanan rakyat Riau yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Mereka melakukan siasat perang yang disebut siasat hadiah sultan dan berhasil menyerang pasukan VOC dan membakar seluruh bangunan loji. Namun, kesepakatan yang dibuat sangat merugikan kerajaan Siak
sehingga mengalami kemunduran. Lalu yang terakhir ada perlawanan dari etnis Tionghoa. Buku Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740 yang diterbitkan pada tahun 2010 karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan pembatasan orang Tionghoa karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. Meskipun perjuangan dari rakyat Makassar, Riau, dan etnis Tionghoa belum mampu untuk mengalahkan VOC, namun tekad dan perjuangan mereka yang begitu kuat untuk mempertahankan daerah kekuasaan mereka adalah hal yang patut untuk dicontoh. Nah, itu dia pembahasan